Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Brio di tutorial internet sehat. Setelah di video pertama kemarin teman-teman mempelajari bagaimana pengaturan atau setting internet sehat di smartphone. Di video kedua kali ini saya akan mencoba sharing bagaimana mengelola BDR pada komputer atau laptop. Mungkin ada sebagian dari kita orang tua yang memberikan anak-anak kita akses terhadap komputer atau laptop untuk menggunakan internet. Lalu bagaimana membatasi akses internet anak-anak kita? Nah, jika Bapak Ibu adalah pengguna Google Chrome seperti saya, kita bisa menginstall add-on atau extension Blocksite. Blocksite adalah aplikasi pemblokir situs berbasis alamat web atau kata kunci. Jadi nanti website-website tertentu atau yang mengandung kata kunci tertentu bisa kita blokir melalui Blocksite ini. Nah, fitur Blocksite dia bisa di-password, bisa memblokir berdasarkan keyword ataupun blokir adult content dan sudah aktif secara defaultnya. Kemudian, Blocksite ini bisa tersinkronisasi hingga 4 perangkat. Lalu bagaimana langkah-langkah instalasi dan pengaturan Blocksite? Kita ikuti videonya. Kita buka Google Chrome, lalu kita cari menu More Tools, kemudian Extension, kita cari Web Store, ketikkan Blocksite. Setelah muncul, kita install Add to Chrome. Kita accept. Nah, di sini muncul penawaran untuk mengupgrade Blocksite kita dari versi gratis menjadi versi berbayar. Karena memang di versi gratis kita memiliki limitasi hanya bisa memblokir 5 website. Sekarang kita masuk ke menu pengaturan. Ini adalah halaman Blocksite secara default. Pemblokiran website bisa dilakukan langsung ke website, bisa juga berdasarkan kata kunci yang ada di dalam URL. Pemblokiran website bisa dilakukan dalam 3 mode, blokir langsung, pengalihan, ataupun penjadwalan. Misalnya kita akan memblokir facebook.com, tinggal ketikkan alamat websitenya, kemudian klik tanda plus. Karena ini sifatnya blokir langsung, maka halaman facebook.com seharusnya tidak akan bisa diakses. Ya, hasilnya seperti ini. Terdapat informasi bahwa Facebook masuk ke dalam daftar situs yang diblokir. Sekarang kita coba mengakses facebook.com dengan menggunakan browser lain, misalnya Microsoft Edge. Ternyata facebook.com masih bisa diakses. Ini artinya Blocksite hanya memblokir akses yang dilakukan menggunakan Google Chrome. Tapi tenang, di bagian belakang video ini akan saya informasikan bagaimana cara memblokir seluruh browser. Sekarang kita coba menu pengalihan. Misalnya kita mau mengalihkan halaman YouTube ke halaman detik, maka tinggal ketikkan youtube.com, kemudian kita pilih redirect dan kita masukkan halaman website tujuan. Kita coba halaman YouTube dan dia akan teralihkan ke halaman detik. Nah, ini halaman detik saya blokir menggunakan mesin blocker, jadi tidak bisa diakses. Tutorial mesin blocker ada di belakang video ini, silahkan disimak. Kita juga bisa melakukan blokir berdasarkan jadwal waktu tertentu. Misalnya kita akan memblokir Instagram. Kita masukkan alamat instagram.com, kemudian kita tentukan hari-hari apa saja dia akan diblokir.
Warna hijau berarti dia diblokir. Kita pilih jam pemblokiran, misalnya saya pilih jam 10 malam. Format waktunya di sini adalah 24 jam. Kita pilih jam 22 sampai dengan misalnya jam 22:20. Kita set schedule-nya. Nah, sekarang Instagram.com akan diblokir setiap hari Selasa jam 10 sampai jam 10:20 malam. Blockset juga menyediakan fitur proteksi untuk memproteksi settingan Blockset maupun akses ke seluruh extension Chrome. Ada beberapa pilihan mode, silahkan teman-teman explore. Untuk mengaktifkan fitur ini, tinggal masukkan email dan password untuk mengaktifasinya. Nanti kode akan dikirimkan ke email. Langsung teman-teman buka email dan lakukan verifikasi. Ya, setelah muncul halaman ini artinya verifikasi sudah sukses. Sekarang kita coba pemblokiran berdasarkan kata kunci. Pemblokiran ini tersedia dalam dua menu, blokir langsung ataupun redirect. Kita coba yang redirect, di mana Facebook kita arahkan ke Quran Kemenak. Sekarang kita coba. Ya, halaman Facebook langsung dialahkan menuju halaman Quran Kemenak. Setelah mengikuti tutorial bagaimana instalasi dan pengaturan Blockset, saya coba rangkum atau saya coba simpulkan tentang Blockset ini. Yang pertama, sisi menariknya adalah Blockset ini cukup mudah digunakan, setidaknya pengaturan-pengaturnya simpel. Kemudian dia menyediakan versi yang gratis dengan fitur yang cukup lengkap. Kemudian dia menyediakan proteksi terhadap akses add-on ini dengan menggunakan password. Nah, mungkin ada yang perlu diperhatikan sedikit bahwa proteksi ini berlaku di level browser. Artinya, kalau anak-anak kita mengakses internet tanpa menggunakan Google Chrome, misalnya menggunakan browser lain semacam Safari, Edge, Opera, atau Mozilla, maka blokir atau pengaturan yang kita terapkan di dalam Blockset itu tidak berlaku. Artinya, anak kita masih berpotensi mengakses konten negatif melalui browser-browser tadi. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mencoba apa yang saya sebut sebagai mesin blocker. Mesin blocker ini sebenarnya semacam Blockset, hanya saja dia bekerja di level mesin atau laptop atau di komputer. Mesin blocker ini sebenarnya adalah file host yang kita modifikasi fungsinya. Di dalam setiap sistem operasi itu sudah menyediakan file yang disebut dengan namanya file host. File host adalah semacam pemetaan alamat IP ke suatu website tertentu. Analoginya kayak semacam katalog buku telepon gitu. Host ini berfungsi mirip seperti itu. Lalu bagaimana memanfaatkannya? Memanfaatkannya sebenarnya cukup simpel. Kita akan petakan website-website yang kita blokir menuju ke alamat IP yang palsu atau IP yang tidak ada isinya. Jika IP address yang kita tuju merupakan alamat palsu, maka domain server atau web tidak akan memberikan feedback kepada browser kita atau kepada komputer kita, sehingga browser kita akan menampilkan pesan error seolah-olah internet kita bermasalah. Lalu bagaimana sih mengakses file host? Nah, lokasi file host ini berbeda-beda tergantung dari operating system yang digunakan. Misal di Windows 10, file host tersedia di root system Windows System 32 driver etc. Di situ ada file dengan nama host. Kemudian di Linux dia tersedia di etc/host. Kemudian di Mac OS file host tersedia di folder private etc/host. Bagaimana pengaturannya? Kita ikuti tutorial berikut ini. Kita buka Windows Explorer.
kita masuk ke sistem operating kita, pilih Windows, kemudian sistem 32, drivers, ada folder etc. Nah, di situ ada file host. Pertama kita harus membuat file ini menjadi accessible, karena secara default file ini read only. Maka kita matikan fitur read only-nya. Terkadang kita memerlukan akses sebagai administrator untuk melakukan ini. Jadi pastikan Anda adalah administrator dari sistem. Kemudian kita buka Notepad sebagai administrator. Kita copy alamat file host. Kita open file dari Notepad. By default, file host tidak terlihat. Untuk itu kita perlu mengganti view mode-nya menjadi all files sehingga file host bisa diakses. Kita buka, nah ini dia file host. Struktur file host terdiri dari alamat IP, kemudian spasi dan alamat website. Ketika alamat IP ini kita masukkan alamat palsu, maka website akan mereturn tanpa hasil. Atau dengan kata lain, website tersebut menjadi terblokir. Ini contohnya. Sekarang kita coba buka menggunakan browser lain. Apakah tetap terblokir atau masih bisa terbuka? Ternyata hasilnya sama. Artinya blokir menggunakan file host berlaku di level komputer. Artinya dengan menggunakan browser apapun hasilnya akan sama. Salah satu keunggulan dari blokir menggunakan host adalah jumlah blokir website yang hampir tidak terbatas sebanyak dari jumlah baris yang ada di dalam Notepad. Selain itu, kalau kita ingin membuka blokir, tinggal kita hapus baris tersebut. Nah, setelah mengikuti tutorial mesin blocker, saya coba simpulkan apa yang menarik dari mesin blocker ini. Mesin blocker ini dia efektif untuk memblokir website pada level mesin atau pada level komputer. Artinya, bypass yang dilakukan untuk block site menggunakan browser lain semacam Mozilla ataupun Edge itu tidak berlaku. Kemudian, tidak ada pembatasan jumlah website yang bisa diblokir. Setelah melakukan blokir, baik itu menggunakan block site maupun mesin blocker, lalu bagaimana pengawasan bisa kita lakukan? Saya menggunakan remote desktop. Remote desktop adalah extension untuk Google Chrome, tapi dia bekerja di level mesin. Keunggulannya, kita bisa memonitor secara langsung apa yang sedang dilakukan oleh anak kita di dalam desktop atau laptop kita. Atau dengan kata lain, bersifat real time, real view. Bagaimana pemasangan dan pengaturannya? Yuk kita ikuti lagi videonya. Agar bisa melakukan remoting, maka Chrome Desktop harus diinstal di akun Google yang sama, baik itu di Google Chrome Laptop maupun di dalam smartphone. Kita buka Google Chrome, buka extension,
Lalu kita cari Chrome Desktop. Setelah ketemu, kita install. Jangan lupa untuk menginstall juga host controller. Setelah terinstall, kita pilih Access My Computer. Sambil menunggu instalasi, sedikit saya jelaskan kenapa saya menyukai remote desktop ini. Karena dengan mobilitas saya yang cukup tinggi, remote desktop ini memberikan kemudahan untuk mengakses dan memonitor aktivitas di dalam komputer atau laptop melalui layar smartphone kita. Kita pilih accept and install. Kita beri nama device kita. Ini untuk mempermudah monitor. Kemudian kita masukkan PIN, di mana PIN ini akan kita perlukan untuk mensinkronisasi antara smartphone dan laptop atau komputer. PIN ini juga akan digunakan sewaktu-waktu kita memerlukan akses ke laptop atau komputer kita. Sekarang kita lanjutkan instalasi pada smartphone kita. Kita buka Play Store. Kemudian kita cari Chrome Desktop. Kita install. Setelah Chrome Desktop terinstall di smartphone kita pindah ke laptop atau komputer lagi untuk meneruskan pengaturan. Kita buka Chrome Desktop pada smartphone. Pilih device yang akan di remote. Kemudian masukkan nomor PIN. Jika koneksi sukses, maka kita sudah bisa mengontrol laptop atau komputer melalui smartphone kita. Jika device yang akan kita remote tidak muncul di menu My Computer, kita tinggal switch account dan pastikan akun yang akan kita switch adalah akun yang sama dengan yang terinstall Chrome Desktop di dalam laptop atau komputer kita. Remote desktop ini memberikan keuntungan di mana kita bisa meremote komputer atau laptop melalui gadget kita atau melalui smartphone kita. Bahkan bisa mengendalikan secara penuh komputer ataupun laptop yang ada di rumah. Menarik bukan? Oke, setelah kita menyelesaikan 2 seri tutorial video internet sehat kali ini, apa yang bisa saya sampaikan? Yang pertama adalah tidak ada kontrol yang sempurna. Namun ini adalah ikhtiar kita sebagai orang tua untuk menciptakan atau untuk membentengi anak kita dari konten-konten negatif. Kemudian yang paling penting, sebaik-baik kontrol adalah perhatian serta kehadiran kita sebagai orang tua dalam mendampingi anak kita secara langsung. Itu yang paling penting. Sampai di sini tutorial kali ini. Jika teman-teman punya komentar ataupun koreksi terhadap video kami, silahkan tuliskan di kolom komentar.
Sampai jumpa, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.